Selamat malam, saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan pengajar di Magister Ilmu Hukum. Sekaligus saya sebagai praktisi hukum juga. Jadi teman-teman, bahwa seorang advokat adalah profesi yang terhormat, officium nobile. Karena kita memiliki profesi yang terhormat, sehingga kata-kata pun kita harus kontrol. Kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada masyarakat ataupun media harus kita kontrol. Karena bagaimanapun, itu adalah karakter. Kita harus menghormati diri kita sendiri sebagai seorang advokat. Kemudian terkait ada, katakanlah seorang advokat yang melakukan sebuah kegiatan dengan mengatakan ada seseorang, katakanlah, yang memiliki profesi di dunia penerbangan, di maskapai yang kita sebut aircrew. Itu juga profesi yang kita harus lihat manfaatnya. Kalau tidak ada aircrew, bagaimana pesawat bisa bergerak gitu? Karena pilot juga kan membutuhkan tim di situ. Kita pada saat terbang dari satu tempat ke tempat lain, kita dilayani secara persuasif, termasuk makanan, minuman, dan lain-lain. Tanpa mereka, kita tidak nyaman di maskapai tersebut. Apalagi maskapai katakanlah yang berkelas, ada televisinya, ada kuliner yang memang disiapkan, dan lain-lain. Jadi kita harus hormati juga sebenarnya seorang aircrew yang kita sebut pramugari. Dan ada pramugara juga, bukan hanya pramugari, yang laki-laki juga ada. Kemudian kalimat yang keluar, sejatinya balik lagi, advokat harus bisa mengontrol. Karena profesinya terhormat, jadi tidak boleh keluar kalimat yang mengandung, balik lagi, mengandung sebuah delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Karena Indonesia sebagai negara hukum, Rechtsstaat, kita memiliki payung hukum yang kita sebut KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Sejatinya semua advokat paham. Pertama memang upaya Eropa kontinental itu adalah somasi atau somatie. Somatie itu dari bahasa Belanda. Peringatan, warning letter lah kira-kira gitu. Itu sebenarnya tahapan yang pertama. Apakah boleh berikutnya ke LP? Ya boleh saja, karena dirugikannya. Namun saran saya LP itu kalau bisa ditambahkan dari lembaga yang berwenang tuh, seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, karena mereka juga ikut andil di negara kita, sehingga lebih kuat laporan polisinya untuk segera memberikan ke penyidik, kepolisian, bahwa kami konsen membantu para pramugari misalnya. Nah itu kalau bisa ditambahkan. Bang, soal peran advokat sendiri ketika ada dua pihak yang berseteru seperti itu, peran advokat itu harusnya seperti apa sih Bang? Maksudnya apakah ya kayak tadi Abang bilang ya tidak selalu harus masuk ke ranah hukum berbentuk laporan, harus peran advokat seperti apa Bang dalam menyikapi konflik antara dua pihak? Oke. Advokat itu adalah aparat penegak hukum. Kita punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kepolisian juga punya Undang-Undang Kepolisian. Kejaksaan juga punya Undang-Undang Kejaksaan. Hakim juga punya Undang-Undang KPK. Karena kita profesinya sama. Dan kita adalah pekerja mandiri, profesional. Kita bukan PNS. Jadi tugas advokat lebih cepat, lebih baik. Kalau misalnya ada permasalahan hukum, kenapa tidak diselesaikan secara mediasi, silaturahmi, musyawarah, dan rekonsiliasi? Zaman sekarang ada namanya restoratif justice. Sebenarnya dari dulu advokat tuh harusnya sudah mengerti mediasi itu adalah tahapan yang sangat fundamental. Sehingga apa? Tidak masuk permasalahan hukum tersebut ke ranah yang namanya litigasi, melibatkan kepolisian ataupun kalau perdata langsung ke pengadilan negeri dalam bentuk gugatan gitu. Dan fungsi dari advokat harusnya mendamaikan antar para pihak, sehingga apa? Permasalahan peristiwa hukum para pihak tadi selesai dengan indah.
Itulah fungsi advokat. Sekali lagi, advokat jangan mengidentikan diri dengan kliennya, dan advokat tidak identik dengan kliennya atau dengan customer. Bila kita menghandle atau dipercaya mendapatkan surat kuasa dari seorang koruptor, apakah kita koruptor? Kan enggak. Kita dipercaya oleh seorang pembunuhan berencana pasal 30 KUHP yang ancamannya pidana mati. Apakah kita pembunuh juga? Kan tidak. Kita dipercaya oleh penista agama. Apakah kita penista agama juga? Kan tidak. Dan lain-lain. Artinya sejatinya advokat harusnya bisa meredam permasalahan hukum para pihak menjadi non permasalahan hukum. Damai, damai, dan damai.